Halo Mas Bro dan Mbak Sis sekalian, senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua di dunia maya melalui program PTNT. Kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kelihatan sepele tetapi jika kita amati ternyata memiliki makna yang dalam dan bernilai tinggi. Untuk tema video kali ini kita beri judul Hong Wilaheng Sekaring Bawono Ketika Kata Menjadi Mantra. Untuk kalian mungkin ini adalah sebuah tema atau judul yang jadul, tetapi ini adalah pusaka warisan leluhur kita. Sayang kalau dilupakan atau kita abaikan begitu saja. Oleh karena itu mari kita simak penjelasannya. Terpantik oleh sepotong kalimat pada lirik lagu rock progresif berbahasa Jawa Sekar Mayang karya musisi nyentrik terkenal asal Surabaya, Sujarwoto alias Gombloh. Rasa ingin tahu PTNT tersulut dan menyala untuk mencari makna dari kata-kata yang telah menjadi mantra itu. Penggalan lirik lagu itu pada bagian refren adalah sebagai berikut. Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Lagu Sekar Mayang ini yang oleh beberapa kritikus musik dianggap sebagai salah satu puncak capaian artistik musik pop Indonesia, tercipta sebagai hasil dari perenungan panjang Gombloh dalam menekuni Serat Wadatama karya Mangkunegoro keempat. Lazimnya pembacaan Serat Wadatama dilakukan dengan cara dilakukan atau ditembangkan atau menembang macopat. Namun Gombloh menginterpretasikan Serat Wadatama dalam bentuk musik modern yang dibawakannya dengan nuansa rock, penuh hentakan namun masih mampu membawa muatan kebijaksanaan dan petuah hidup dalam nuansa spiritual. Dalam lagu Sekar Mayang ini tidak seluruh syair Wadatama yang berjumlah 100 pupuh dibawakan. Ia hanya mencuplik pupuh 1 dan 12 saja, sementara frasa Hong Wilaheng adalah dua kata yang ditambahkan Gombloh sebagai refren lagunya yang sebenarnya dua kata tersebut tidak tertulis dalam surat Wadatama. Di dalam bahasa Sangsekerta sebagai bahasa yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam membentuk bahasa Jawa saat ini, juga ditemukan frasa Hong maupun Wilaheng. Namun pemakaian kata Hong Wilaheng sendiri kerap ditemukan dalam doa yang diucapkan oleh para dalang. Dalam uraian oleh Patmo Sukoco tahun 1960, bab mantra dalang dituliskan doa Hong Wilaheng Awiknyam Astu Namasidam. Penulisan itu sangat mirip dengan doa umat Hindu dalam bahasa Sangsekerta. Om Awikna Namastu Namasidam. Dalam dunia pedalangan di Jawa Barat, kita juga mengenal Hong Acarna Maria. Dua frasa Hong dan Wilaheng atau Hong Ilaheng telah umum dipakai sebagai pambukaning jagat pakeliran atau kalimat awal yang diucapkan dalang untuk membuka pertunjukan wayang kulit demi mengajarkan tentang kebaikan. Jadi pemakaian kata Hong dalam bahasa Jawa sebenarnya sudah tidak asing lagi. Lalu apa makna frasa yang menarik itu? Hong Wilahing Awiknyam Astu Namasidam Sekaring Bawono Langgeng adalah rangkaian kata yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu Hong yang berarti kosong, Wilaheng berarti berisi, Awiknyam Astu Namasidam berarti doa yang berarti semoga tiada rintangan dan segala macam keberhasilan dapat diraih. Sementara Bawono Langgeng merupakan ucapan khas seorang tokoh pewayangan Kresna yang berarti
akulah yang abadi. Baris pertama dari rangkaian kata tersebut memiliki arti kosong yang penuh dengan arti. Kondisi kosong ini merupakan awal dari segala yang ada. Frasa Hong Wilahing Awiknam Astu Namasidem diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa menjadi Rahayu Sagung Dumadi Saindenging Buana. Sayektine teman-teman metu saka rasa ningsun sedoyo. Atau dalam bahasa Indonesia, selamat sejahtera semua yang tercipta di seluruh alam. Sejatinya semua benar-benar keluar dari kehendak saya pribadi. Dalam pagelaran wayang kulit, frasa tersebut merupakan kalimat pambukaning jagat pakeliran. Mantra Hong Wilaheng memiliki tujuan untuk eksorsisme, penenangan atau ketenangan diri, atau aswasa dengan membalikkan proses kosmogoni. Bahwasanya alam semesta seisinya ini berasal dari Tuhan atau Hyang, dan semua akan kembali kepadanya. Mantra Hong Wilaheng juga digunakan oleh para pandita Sengguhu di Bali maupun pandita di Tengger, serta menjadi pedoman utama bagi para agamawan pada abad ke-16 dan 17. Dalam kata awiknya, A berarti tidak dan wiknya berarti rintangan. Sementara astu berarti semoga. Huruf A dalam awikna mastu mengandung arti sebagai ketiadaan atau pertentangan dari kata berikutnya, dan astu berarti semoga demikian. Ajaibnya, huruf A di depan kata wiknya menyebabkan wiknya atau rintangan menjadi sirna. Di sini huruf A dipandang mengandung kekuatan yang meniadakan atau membakar wiknya, sehingga penempatan A di awal kata negatif hampir sama fungsinya dengan nir yang berarti nol, misalnya nirwigna yang berarti tanpa rintangan. Mas Bro dan Mbak Sis, rintangan atau wiknya hidup memang tak dapat dihindari selama manusia hidup di dunia. Bahkan setelah meninggal pun, seperti yang dinyatakan dalam geguritan Atma Prasangka, sang roh konon melewati berbagai rintangan yang mengerikan sebagai cermin perilaku yang bersangkutan selama hidup di dunia. Penderitaan manusia yang seolah tanpa akhir bersumber pada panca klesa, seperti yang disebutkan dalam Yoga Sutra Patanjali. Awidyasmita Raga Dwesa Biniwisah Klesah, yaitu bahwa ada 5 penyebab penderitaan yang terdiri dari awidya atau kebodohan, asmita atau keakuan, raga atau keterikatan, dwesa atau kebencian, dan 5 abinivesa atau ketakutan akan kematian. Jadi wiknya dan klesa sebenarnya bersumber pada diri sendiri akibat kebodohan, keakuan, keterikatan, rasa benci, dan ketakutan akan kematian yang berlebihan. Kebodohan menyebabkan kebingungan, keakuan menimbulkan kesombongan, keterikatan menyebabkan keserakahan dan kesedihan, dan ketakutan menyebabkan hilangnya kesadaran. Setiap sikap dan tindakan dalam penyelesaian suatu persoalan akan berpengaruh pada persoalan berikutnya yang akan dihadapi. Pertimbangan yang tepat memerlukan kebijaksanaan pikiran yang disebut wiweko. Wiweko tidak sekedar melibatkan pengetahuan, pengalaman, kesabaran, tetapi yang lebih diperlukan adalah sinar suci Tuhan sehingga jalan terbaik akan diperoleh. Oke Mas Bro dan Mbak Sis, kita bergulir ke dunia pewayangan. Ngomong-ngomong, apakah kalian pernah menonton pertunjukan wayang kulit secara langsung? Kalau kalian menyimak dengan benar, maka akan ada suara yang cukup menonjol selama pertunjukan wayang, yaitu bunyi dok-dok dan bunyi crek-crek. Bunyi itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian, namun juga mengandung arti simbolis mendalam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bernama gedok, yang berpasangan dengan kecrek atau keprek.
Gedog dihasilkan dari ketukan cempolo yang secara ritmis diantukkan ke kotak wayang selama pagelaran wayang. Selain berfungsi sebagai penanda adegan dan instrumen pengiring yang khas, gedog ini mengandung makna yang dalam. Gedog dengan bunyi dog ibarat ketukan hati ke pintu hati, agar terbuka dan menyerap piulang atau pembelajaran yang diudal atau diurai oleh seorang dalang. Dalang juga mengandung makna mudal piulang atau mengurai pembelajaran. Bunyi dog juga merujuk pada endok atau telur, di mana ketidaktahuan ibarat benih yang terkurung dalam cangkang. Benih kepribadian yang masih terselubung cangkang berupa sikap ignorance atau abai ataupun keras kepala. Cangkang ini bagus diletakkan dari dalam dengan mau tergugah dan menetas. Oleh sebab itu, gedog dipasangkan dengan kecrek yang berbunyi crek untuk khas wayang Solo dan ting untuk khas wayang Jogja. Bunyi crek ini merujuk pada suara retakan. Bunyi ting merujuk bunyi inspiratif yang nyaring seperti suara ronceng kecil atau seperti persentuhan benda yang menyiratkan kesadaran. Jadi fenomena gedog dan kecrek ini seolah anjuran oleh sang dalang kepada pemirsa pagelaran setelah ketuk demi ketukan. Mertaklah, menetaslah, seraplah pengetahuan yang tak mencukupkanmu, puas sebagai telur. Namun keberhasilan mendorong kehidupan batin untuk lahir menjadi bagian pembawa warna kehidupan yang semarak. Kemudian Mas Bro dan Mbak Sis, di dalam pertunjukan wayang pasti ada lampu, ada api yang disebut blencong. Pada hakikatnya blencong itu makna yang lebih mengarah pada cahaya, terlepas dari nur atau nar. Blencong hanya meminjam konotasi untuk kata nyala. Wayang tetap dipakai, tapi yang tampil adalah bayangan wayang. Dengan adanya blencong, maka bayangan dari wujud wayang akan ada. Wujud wayang tetap, tetapi bayangan itu bisa berubah. Bisa menimbulkan kesan besar atau kecil, juga jauh atau dekat. Tergantung dalang mengarahkan wujud wayang itu. Semakin dekat dengan blencong, maka semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Mas Bro dan Mbak Sis, selanjutnya, bayangkan, wayang sudah dimainkan oleh si dalang. Tetapi kalau blencong tidak dinyalakan, tahukah kita apa yang dilakukan oleh para tokohnya? Apakah itu baik atau buruk? Semuanya gelap, hanya ada gelap. Walaupun dalang terus memainkan wayang mengikuti cerita yang sudah termaktub, kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu dalang ada di sana, karena semuanya gelap, gulita, dan kosong. Bukan blencong yang menciptakan wayang, menciptakan dalang dan yang lainnya. Tetapi tanpa blencong, bukankah mereka juga tidak nampak ada? Sejatinya blencong meliputi seluruh unsur teknis di luar pewayangan, dan ia juga meliputi kisah, rasa, sosok dalam pewayangan. Selanjutnya, Mas Bro dan Mbak Sis, sadarilah blencong pada diri kita masing-masing. Kita punya mata, tapi di manakah letak penglihatan? Di mata, mayat juga punya mata, tapi tidak bisa melihat. Kita punya telinga, tapi di manakah letak pendengaran? Di telinga, mayat juga punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Kita punya mulut, tapi di manakah letak pembicaraan? Apakah di mulut? Mayat juga punya mulut, tapi tidak bisa berbicara. Kita punya hidung, tapi di manakah letak pernafasan? Penciuman, di hidung, mayat juga punya hidung, tapi tidak bisa bernapas, tidak bisa mencium. Maka kembalilah semua penglihatan, pendengaran, pembicaraan, penciuman, dan pernapasan yang ada pada kita kepada Yang Maha memilikinya.
Sesungguhnya semua yang ada di semesta adalah manifestasi dari Tuhan, pun termasuk dengan diri ini. Jika sudah begitu, masihkah kita bisa mengaku memiliki ilmu, kekuatan, harta, dan kekuasaan? Bukankah semuanya titipan yang nantinya akan diambil oleh yang menitipi? Lalu kenapa masih sombong dan berbangga hati dengan semua barang titipan? Hong Wilaheng, semoga selamat semuanya, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari segala godaan. Alam Dewa Batara yang alam keluhuran, alam yang langgeng.